Pertama, alat-alat yang perlu kita persiapkan mungkin alat-alat keseharian lah ya, seperti gergaji, parang. Nah, untuk bahan-bahannya mungkin bambu ya, karena pembuatan alat musik ini memang dari bambu. Tetapi mengenai persoalan bambu atau bulu yang sering disebut, ini ada pilihan-pilihan tertentu, misalnya seperti bulu muntik. Nah, mengenai alat-alatnya mungkin tergantung dari si pembuatnya ya, sebagaimana ataukah senggayung ini ingin diukir secantik mungkin, ataukah dihiasi dengan secantik mungkin ya. Nah, mengenai alat ini tentu tidak terlepas dari pembagian-pembagian ya. Pertama itu ada jenis anak, kemudian induk, dan kemudian ada kaul. Nah, pembagian-pembagian ini tentu mengenai panjang dan pendeknya ya, tentu mempengaruhi suaranya lah. Nah, pembuatan alat musik senggayung ini kalau kita lihat memang sangat mudah, akan tetapi warga setempat meyakini adanya amalan-amalan tertentu mengenai pembuatan ini, dan hanya orang-orang tertentu saja yang bisa membuat alat-alat musik tradisional senggayung ini. Nah, oke, kita langsung saja masuk mengenai cara memainkan. Mungkin alat ini, alat musik tradisional ini tidak jauh berbeda. Dia dimainkan dengan dipukulkan ya, dipukul dengan antara satu senggayung dan senggayung lain. Dipukul seperti begini ya. Dalam kategori musik pembagian yang dikemukakan oleh Mahilonsa Hornbostel, dia membagi pembagian alat musik ini berdasarkan sumber bunyinya. Maka alat musik senggayung ini termasuk pada jenis idiopon, karena bentuk alatnya yang tadi sudah kita jelaskan mirip seperti angklung dan dimainkan secara dipukul ya. Nah, ngomong-ngomong mengenai cara memainkan, memang ada beberapa ya dari kebudayaan kayu utara itu sendiri mengenai alat musik ini tercipta atau seberapa banyak lah ya. Kalau saya baca dari literatur mengenai pukulan-pukulan senggayung ini, dia terdapat 12 pukulan. 12 pukulan ini dalam memainkan senggayung ya. Nah, orang Sukadana menyebutnya sebagai lagu senggayung. Nah, mengenai lagu-lagunya tentu ada ya, yaitu dari Timang Buah, Hujan Deras, Bung Kakak, Anjing Nyala, dan Moga. Nah, mengenai pukulan ataupun judul-judul lagu-lagu yang dimainkan, ini berdasarkan dari pengamatan atau bercampur dengan alam ya. Misalnya dalam kejadian dengan pukulan Anjing Nyala ya, kalau kita flashback dari sejarah, memang ada sebagian orang-orang yang nyandau durian itu membawa anjing. Nah, jadi dari pengamatan penduduk setempat yang sedang menyembelih durian, suara Anjing Nyala ini ditirukan lah ya dengan cara bermain senggayung itu sendiri. Dan begitu juga dengan judul-judul yang lainnya, semua diangkat dari pengamatan-pengamatan kejadian sekitar atau kondisi alam tersebut. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan mengenai sejarah ataupun alat musik tradisional kayu utara ini, yaitu senggayung. Nah, untuk penutupnya mengenai alat musik ini ya, kita selaku masyarakat ataupun pemuda, generasi muda,
yang pada saat ini perkembangan zaman, era globalisasi sangat meliputi ruang-ruang sendi-sendi kehidupan kita. Mau tidak mau kita berhadapan dengan kemodernan ini ya. Nah, dalam hal penjagaan tradisi atau kebudayaan kita yang sudah mulai tergerus pada era globalisasi ini, mungkin sebagian sudah ada yang membentuk sanggar-sanggar Senggayong ini tersebut demi melestarikan warisan kebudayaan ini tersebut. Nah, tidak lupa pula ini yang sangat menarik ya, atas perjuangan teman-teman demi melestarikan alat musik tradisional khas Kabupaten Kayong Utara ini tersebut, Senggayong masuk dalam kategori warisan budaya tak benda. Nah, ini yang patut kita apresiasi dan kemudian kita jaga ataupun ada regenerasinya ya. Memainkan ini jangan sampai alat musik ini tenggelam lalu mati ya. Inilah yang dinamakan dengan kematian budaya.